بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أيها المؤمنون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله لكم العزاء في أبي عبد الله الحسين، ورزقنا الله وإياكم زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة. Setiap tahun muncul bulan Muharram, kita mengenang hari-hari Abi Abdillah, mengenang Karbala, Ashura, mengenang peristiwa yang sangat-sangat membuat seluruh penghuni langit dan bumi ikut merintihi peristiwa tersebut. Peristiwa yang dimana umat yang diminta oleh nabinya untuk menjaga keluarganya sebagai amanat, sebagai bukti cinta dan sebagai opa risalah, tiba-tiba di hari itu umat membantai cucu nabinya, membantai keluarganya dengan penuh dengan keji, bukan hanya dibunuh, dipenggal, dipisahkan jasad suci dengan kepalanya. Tidak cukup, jasad-jasad itu masih diinjak-injak oleh kuda. Peristiwa Karbala, Ashura selalu memberikan pelajaran bagi kita, khususnya di saat-saat semacam ini, saat kita menanti munculnya sahibul asri waz zaman, ajjalallah farajahu syarif. Tadi baru kita melihat bagaimana Ummul Banin, dan mungkin malam ini saya akan bicara berkaitan dengan apa yang baru saja kita lihat. Ada bersekian banyak, nggak mampu dihitung pelajaran yang ada dalam Karbala. Tetapi yang jelas semua yang dilakukan oleh para a'immatul adhar sebagai ausiya Rasulullah, semua itu adalah pelajaran demi pelajaran dan mengantarkan kita di masa kita saat kita dengan imam zaman kita. Dalam jadwal hari-hari 1 sampai 10 Muharram, biasanya malam keempat atau hari keempat membicarakan mengenai surat-surat Ahlu Kufa yang disajikan kepada Al-Imam Husain salamullahi alaih. Sejarah menulis bahwa penghuni Kufa menulis surat kepada Abi Abdillah, menceritakan kezaliman yang ada pada pemimpin mereka, keadaan mereka yang tertindas dan segala macam. Kemudian mereka telah mempersiapkan diri untuk membela Abi Abdillah supaya beliau segera datang ke Kufah, dan mereka semua akan membela Abi Abdillah. Bahkan dalam surat-surat mereka bahkan ada kalimat al-ajal, al-ajal. Kamu akan datang ila jundin mujannadah, para prajurit yang siap untuk membela engkau. Ketika Al-Imam Al-Husain salawatullahi alaih sampai pergi ke sana dan sampai terjadi peristiwa Karbala, bukan semua yang menulis surat itu mengingkari, tapi sekian banyak mereka yang menulis surat itu kemudian mereka tidak lagi membantu Abi Abdillah. Mereka bahkan ikut memerangi Abi Abdillah al-Husain. Bahkan dalam Al-Imam Husain di Karbala masih menyebutkan hal ini. Bukankah kalian mengirim surat kepadaku? Bahkan menyebut beberapa nama-nama orang disebut yang menulis surat itu. Tapi mereka
kalah oleh tipu daya dunia. Cerita semacam ini, kejadian semacam ini, pelajaran yang paling penting untuk kita fahami di hari-hari penantian sahibul asri wal zaman ajjalallah farajahu syarif adalah untuk kita mengkaji ulang apa yang terjadi dalam Karbala. Kenapa mereka kemudian meninggalkan imam zaman mereka, sementara mereka tadinya begitu semangat? Dan semua itu bisa terjadi juga pada kita, yang kita selalu berkata al-ajal, al-ajal. Apabila kita tidak mengkaji benar apa yang terjadi di Karbala, kita bisa juga akan gagal dalam ujian semacam ini. Karbala memberi contoh pada kita siapa yang setia dengan imam zamannya dan siapa yang berpaling dari iman zamannya. Para ulama, para khutbah, buku-buku mencatat mereka gagal. Yang tadinya semangat, dan ini terjadi pada para a'immah sebelumnya. Pada al-imam Ali, Imam Al-Hasan, dan kepada a'immah setelahnya. Terjadi selalu semacam ini. Kegagalan mereka, para ulama menyebut ada beberapa faktor. Yang penting ada dua hal. Mereka tidak memiliki basirah dalam memahami agama ini. Dangkal pengertian mereka terhadap agama. Sebagian mereka hafal Quran, begitu banyak sholat malamnya segala macam, tapi tidak memahami agama sebenarnya. Sebagaimana saat kita membaca bagaimana mereka pembunuh Imam Ali bin Abi Thalib, mereka membunuh katanya qurbatan ilallah wa na'udzubillah. Pemahaman agama yang salah. Kedua, mereka tidak mengenal hakikat imam zaman mereka. Apabila mereka mengenal imam zamannya, mereka tidak pernah akan melihat dirinya, yang dilihat hanyalah imamnya yang Dan itu contoh-contoh yang ada, yang akan saya bawakan sedikit sekilas. Yang ada di Karbala semuanya sebagai contoh. Lihatlah manusia-manusia suci, manusia-manusia yang bersama Abi Abdullah, manusia yang disebut oleh Imam Abi Abdullah al-Husain, aku belum menemukan sahabat sesetia kalian seperti mereka. Siapa mereka? Itu contoh-contoh mereka penanti sebenarnya, dan mereka yang mengenal imam zamannya. Sebagaimana kita, hubungan kita dengan peringatan Abi Abdullah, sebagaimana dekatnya kita dan emosional kita untuk mengkaji, memperingati hari-hari Abi Abdullah, itu seperti itulah penantian kita terhadap sahibul asri wal zaman. Kita bisa melihat diri kita, bagaimana penantian kita kepada sahibul zaman. Tanyakan pada diri kita, bagaimana kita menanggapi peristiwa Karbala dan apa yang harus kita ambil dalam peristiwa Karbala. Setiap kita lebih kuat memperingati Karbala, mengingat Karbala, menjadikan semua pelajaran-pelajaran indah Karbala pegangan hidup kita, sebegitu kuat kita sebagai penanti yang setia untuk menanti imam. Karbala telah memberikan contoh bagaimana mereka orang-orang yang bersama Abi Abdullah. Coba kita melihat sejarah kembali. Kalau tadi malam kita mendengarkan bagaimana surat Abi Abdullah kepada Habib bin Mudhahir, cukup kami telah sampai di Karbala, membuat Habib bin Mudhahir cepat-cepat bergegas, meninggalkan semuanya untuk menuju ke imamnya. Kita bisa saksikan bagaimana di malam Asyura, ketika imam telah membebaskan mereka, pergilah di malam yang semacam ini. Mereka musuh-musuh cuma menginginkan aku. Kalian telah kubebaskan dari baiat kalian. Pergilah, tinggalkan. Biar aku seorang diri. Kita bisa melihatkan bagaimana mereka, para yang mengenal imam zamannya, mereka menangis histeris. Ada yang teriak, ya ibnah Rasulullah, cuma sekali jiwa ini, aku kepingin mati, dibangkit, dicincang, mati, dihidupkan lagi, mati lagi bersamamu, 1000 kali semua jiwaku untukmu ya Aba Abdillah. Tidak pernah lihat diri. Bahkan ada yang tua mengatakan, tidak mungkin wahai cucu Rasulullah. Apa yang akan kami katakan di hadapan datukmu Muhammad kalau kami meninggalkan engkau? Aku akan perangi mereka dengan pedangku. Kalau sudah habis aku gak punya pedang, dengan batu aku lempar musuh-musuhmu ya Aba Abdillah, biar jiwaku sebagai tebusan untukmu. Kita bisa menemukan dari keluarga pasti Imam Sajjad yang sakit,
yang Imam Husain meminta kepada Sayyidah Zainab untuk merawatnya. Tetapi begitu Imam Sajjad di hari Asyura dan beliau dalam kondisi sakit nggak mampu bangun, begitu mendengar imam zamannya ayahnya Abi Abdullah Al-Husain, Abi Abdullah tiba-tiba mengata, ala min nasirin yansuruni, adakah yang aku membela? Adakah pembela yang ingin membela aku? Imam Sajjad berkata pada amehnya, ambilkan pedangku, ambilkan tongkatku, aku akan pergi. Sayyidah Zainab memeluknya, kamu sakit kemana? Aku mendengar teriakan ayahku, al-min nasirin yansuruni. Memberikan pelajaran bagaimana harus bersikap dengan imam zamannya. Lihatlah Abbas, Allahu Akbar. Bisakah kita cerita Asyura tanpa Al-Abbas? Bisakah kita bisa membicarakan masalah Karbala tanpa Abbas? Bisakah kita membicarakan mengenai dahaga dan kekurangan emak air tanpa membicarakan Abbas? Abbas simbol kesetiaan kepada imam zamannya. Abbas yang dalam kondisi beliau sendiri berhari-hari tidak minum. Dan kalau dia minum punya 1000 alasan untuk minum agar tambah kuat untuk membela Abi Abdullah. Tiba-tiba begitu mengambil air, mengingat imam zamani dahaga ya Husain, dibuang air itu, celaka kamu diriku kalau engkau minum sementara Al-Husain dalam keadaan dahaga. Contoh bagaimana seorang memperlakukan dirinya di hadap imam zamannya. Tidak ada. Lihatlah Aliul Akbar ketika berkata kepada ayahnya, alasna awalasna alal haq, bukankah kami dalam kebenaran wahai ayahku? Aku enggak pernah idzan la nubali, aku enggak pernah memperdulikan kematian ini selagi dalam kebenaran bersamamu. Lihat Al-Qasim remaja, masih 13-12 tahun, ketika ditanya kaifal maut indaka ya bunayya, qala ahla minal asali, al mautu ma'aka ahla minal asali, mati bersamamu wahai Al-Husain lebih manis dari madu. Ini adalah sebagai isyarat pelajaran bagaimana harus bersikap dengan imam zaman. Kita tidak boleh menawar, kita harus patahkan kehendak kita karena kita hanya mengikuti kehendak beliau. Dalam keluarga, kaum para sahabat, masih kita ingat Sa'id bin Abdullah Al-Hanafi ketika hari Asyura di siang zuhur, ketika masuk waktu salat, ketika Imam Husain salat berjamaah, beliau yang menjaga di depan, sehingga seluruh anak panah beliau berikan dadanya. Sampai disebutkan karena jasaduhu kal kunfut, seperti Irlanda, penuh panah-panah untuk membela supaya tidak kena imamnya. Sampai ketika dia setelah salam, ketika jatuh sudah nggak mampu lagi menahan sakit ini, ketika jatuh dan di akhir hayatnya dia cuma berteriak untuk memberikan pelajaran pada kita bahwa apapun yang telah kita lakukan untuk imam zaman kita belum. Ketika dia jatuh hampir wafat, hampir syahid, dia cuma teriak, awafaitu ya benar Rasulullah. Apakah aku sudah setia wahai cucu Rasulullah? Apakah sudah layak apa yang saya lakukan ini wahai cucu Rasulullah, wahai imam zamannya? Awafaitu. Disebutkan juga dari Basrah jauh, Sa'id bin Murrah Tamim. Dia mendengarkan Imam Husain dalam perjalanannya ketika Basrah memanggil juga para tokoh-tokoh Basrah untuk bergabung bersama beliau. Hari ini di sore hari adalah hari perkawinnya Sa'id bin Murrah. Di keesokan harinya, hari pertama dia setelah kawin, dia datang kepada ibunya, ibuku alayya bi farasi wa sayfi. Mana pedangku dan kudaku? Mau kemana engkau wahai putraku? Inilah seruan Husain. Katanya ibunya, sebentar, kamu baru semalam bernikah, ajak bicara dulu istrimu. Latifah, ajak bicara yang enak. Dalam dialog semacam ini istrinya dengar, keluar, langsung bertanya, ya bena ammi, wahai suamiku, anak pamanku, mau kemana? Kata Sa'id, aku akan pergi ila man huwa khairun minni wa minka wa minkul. Kemana? Ila Abi Abdullah Al-Husain. Begitu menyebut Husain, ibunya menangis, bakat.
Kemudian ibunya berkata, jazakallah ya waladi anil Husain. Seorang ibu, anaknya mau pergi mati ini, dia teriak, jazakallah, semoga Allah membalas engkau. Kemudian setelah naik di kuda itu, ibunya memegang, sebentar putraku Said, bukankah aku yang mengandung engkau? Iya wahai ibuku, bukankah aku yang malam-malam gak bisa tidur untuk mendidik kamu sekian tahun? Benar ya ibuku, engkau punya hak atasku. Bukankah aku punya hak? Benar ibuku, apa yang kamu inginkan? Waladi, kalau kamu ketemu Al-Husain, Sayyidi Syababi Ahlil Jannah, akri'hu minni salam, sampaikan salamku dan mohonkan syafaat untukku kelak di hari kiamat. Ini contoh-contoh yang diberikan. Sejarah menyebutkan, kalau kita disebutkan imam zaman itu selalu mendengar, mengetahui apa semua yang dilakukan oleh para pengikutnya. Said katanya dari mulai diizinkan ibunya, malam siang terus berjalan dari kota Basra begitu jauh. Sampai di Asyura persis hari Asyura, di Karbala persis hari Asyura. Begitu dia datang dari jauh, Imam Husain mengatakan, Said, apakah ini Said? Dia mengacu, iya ya benar Rasulullah, aku Said. Kata imam zamannya Abi Abdullah Al-Husain, Said, apa yang disampaikan ibumu untuk? Katanya Said, ya benar Rasulullah, ya Sayyidi wa Maulaya, ibuku menyampaikan salam kepadamu dan memohon kalau engkau memberikan syafaat di akhirat. Ya Sa'id, ummuka ma'a ummi fil jannah. Sa'id, ibumu bersama ibuku kelak di surga. Manusia-manusia yang gak beriman adalah pelajaran bagaimana harus bersikap Sahid dengan imam zamannya. Dia cuma melihat Al-Husain. Ini kaum wanita juga begitu. Kita masih mengingat sejarah Ummu Wahab. Kita masih mengingat sejarah anak kecil. Kemudian pergi pada hari Asyura. Kata Imam Husain, anak ini kembalikan. Baru, siapa ini? Kata sahabat Imam, ini anak ayahnya gugur tadi. Kembalikan, cukup, kesian ibunya. Anak itu dikembalikan. Kembalilah. Ayahmu baru meninggal, kesian ibumu. Kata anak itu, ya Rasul, ya benar Rasulullah, wahai imam, yang memberikan bagian barangku ini adalah ibuku yang memerintahkan agar aku mati membela engkau. Ajaran bagaimana harus mengenal sahib. Seperti tadi yang kita lihat bersama. Ummul Banin ketika tanya, yang ditanyakan cuma Al-Husain. Bagaimana keadaan Al-Husain? Dikatakan, Azzamallahu lakil ajr, anakmu Ja'far meninggal, aku enggak tanya Ja'far. Anakmu Abdullah meninggal, aku enggak tanya Abdullah. Anakmu Uthman meninggal, aku tidak tanya Uthman, aku cuma tanya Al-Husain. Ketika dikatakan ayah anakmu Abbas, dia sadar kalau Abbas meninggal, pasti Al-Husain tidak ada. Ini pelajaran-pelajaran yang telah ditulis di sejarah Karbala. Dan semua pelajaran Karbala ini ditulis dengan darah. Karena itu selagi darah mengalir pada para muwali dan pecinta, maka selalu hidup Karbala. Akan hidup selalu. Supaya kemudian kita bisa mengenal diri kita. Dan kita bisa bertanya pada diri kita masing-masing. Bagaimana hubungan kita sekarang dengan imam zaman kita. Sudahkah mengenal benar? Sudahkah kita penanti yang setia? Kita adalah manusia yang tidak lepas dengan syaitan dan hawa nafsu. Tidak ada yang bisa kita andalkan, sholat malam kita, ibadah kita. Mereka yang nulis-nulis kitab itu juga mereka sholat malam, mereka hafal Quran, mereka semuanya. Tetapi dalam ujian mereka gagal. Karena itu, supaya kita selalu memiliki kekuatan, kita selalu berhubungan. Dengan cara hubungan, selalu menyebutnya, selalu mengenangnya. Selalu kita dahulukan dalam doa kita sebelum kita mendidik doa diri kita. Dalam segala hal kita dahulukan dan kemudian kita menjaga ketentuan dan syariat yang beliau akan bangkit.
Karena hubungannya sangat erat. Tidak mungkin orang membicarakan Al-Imam Al-Husain salawatullahi alaih, kemudian tidak membicarakan Al-Imam Al-Mahdi. Ini adalah hubungan yang erat. Seluruh yang ada pada para a'immah, semua akan memberikan pelajaran-pelajaran. Nanti semua ujungnya adalah kita diiringkan, diantarkan untuk sebagai penanti yang sebelumnya. Penanti yang sebenarnya. Tidak mungkin kita mengingat Imam Husain, tidak mengingat Imam Mahdi dan sebaliknya. Hatta dalam doa Asyura. Yarzuqani talaba tha'rik ma'a imamin mansurin min ahli bait. An yarzuqani talaba tha'ri ma'a imamin hudam dhahirin. Mengingat Imam Husain, mengingat Imam Mahdi. Di malam kelahiran Imam Mahdi kita juga ada amalan-amalan yang sangat mustahab. Salah satunya ialah ziarah Imam Husain di malam lahirnya Al-Imam Al-Mahdi. Karena memang hubungan sangat erat dan yang ada dalam peristiwa Karbala adalah memberi pelajaran pada kita untuk mengambil contoh bagaimana kita bersikap dengan imam zaman kita. Karena itu nanti kebangkitan imam ketika muncul di Makkah, di Ka'bah, beliau teriakkan adalah menyebut setelah mengenalkan dirinya Anal Mahdi, Anal Qaim, Anal Hujjah. Baru mengatakan, Ya ayyuhal alam, inna jaddi qutila atshana. Pertama yang diteriakkan adalah Jaddil Husain dan beliau akan bangkit mengambil thar. Imam Husain punya tugas di Karbala, tugas yang mulia dari Allah untuk menjaga agama Islam yang dibawa oleh Sayyidul Wujud, datuknya. Imam Mahdi punya tugas yang sama untuk menjaga agama ini. Imam Husain melihat kezaliman. Ala tarawna annal haqqa la yu'mal bih wa annal batila la yutanaha an. Ketika beliau menyampaikan khutbahnya, lihatlah kalian hak tidak lagi dilakukan, kebatilan merajalela di mana-mana, tidak ada yang melarang. Hendaklah sekalian bangkit untuk memerangi kan. Al-Imamul Muntadhar ajallallahu farajahu syarif, bukankah beliau datang nanti juga untuk yamla'ul arda qistan wa adla. Kita dalam hari-hari Asyura, hari-hari memperingati Abi Abdillah, kita melihat diri kita masing-masing. Sampai di mana persiapan kita sebagai penanti yang sebenarnya. Sebagaimana kita mengingat Karbala, merintihi Karbala, mengambil pelajaran Karbala. Begitu kuat hubungan kita dengan Karbala, begitu kuat kelak hubungan kita dengan Imam Sahibul Asri wal Zaman ajallallahu farajahu syarif. Ayyul ikhwah, dan pelajaran demi pelajaran di Karbala ini yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita. Artinya Al-Imam Husain bangkit bukan cuma minta air mata dari kita. Tapi kita memang akan memberikan air mata, dan setiap air mata tangisan ini ada pahalanya besar. Yang pernah kita baca dalam riwayat-riwayat. Tetapi Imam Husain bangkit bukan. Imam Husain bangkit untuk mengkikis kezaliman. Imam Husain bangkit untuk memberikan keadilan. Imam Husain bangkit untuk menjaga agama. Maka apabila benar-benar kita Husainiyun, Karbalaiyun, orang-orang yang menisbatkan diri pada Imam Husain kepada Karbala dan menisbatkan diri kepada penanti yang sebenarnya kepada imam zamannya, maka hendaklah kita jaga apa yang dijaga oleh al-imam dan kita perjuangkan apa yang diperjuangkan oleh imam, dan kita akan tinggalkan apa yang ditinggalkan oleh imam. Kemudian kita sebagai manusia ada hawa nafsu, ada syaitan. Kadang-kadang orang kalah dan salah. Dalam kondisi semacam ini, ketika kita tergelincir semua, tetap kita diminta untuk cepat kembali kepadanya. Dan Allah membuka pintu taubatnya. Kita tidak akan mencela orang yang melakukan kekejian, kekeliruan. Kita menegur, saling tawasau bil haq boleh. Mencela tidak. Tetapi kita yakin bahwa tidak ada yang maksum dari kita. Tetapi untuk kita mengingatkan, saling mengingatkan. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Mudah-mudahan kita sebagai penanti yang sebenarnya yang diizinkan, mudah-mudahan pelajaran-pelajaran Karbala dan Asyura yang diberikan oleh Abi Abdillah Al-Husain benar-benar wujud pada kita. Mudah-mudahan sahibuz zaman menerima kita dengan semua kekurangan kita. Ya sahibaz zaman, kami yakin bahwa ajarakallah, a'zamallah lakal ajar fi jaddika Husain. Kami yakin kau menghadiri majlis-majlis yang disebutkan datukmu,
Pandanglah kami ya sahibaz zaman, dan terimalah kami dan bimbinglah kami untuk mampu mempersiapkan diri untuk menanti kedatangan. Jangan sampai kami kelak kemudian teriak-teriak sebagaimana mereka yang teriak-teriak memanggil datukmu, tapi kemudian mereka yang mengecewakan datukmu. Ya sahibaz zaman, adrikna wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.